Sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita, terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini aman, nyaman sampai akhir nanti, terlebih dahulu kita buat kesepakatan kelas kita dulu. Coba, anak ibu, kelas yang seperti apa yang anak ibu inginkan hari ini supaya kita senang, nyaman belajar di kelas ini? Apa Bina? Izin kembali kalau benar-benar mau buang air ya. Kelas ini kita buat bersama untuk apa? Untuk apa? Untuk dijaga. Untuk apa ini nak? Dari kita, untuk kita laksanakan bersama. Selanjutnya, anak ibu minta untuk berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Anak ibu semuanya posisinya dalam keadaan siap. Silakan berdiri semuanya. Kalau seorang meminta untuk memimpin ke depan. Dan coba posisi berdirinya dalam keadaan siap. Boleh menghadap ke papan tulis semuanya dalam keadaan siap. Sebelum ibu sampaikan materi pembelajaran kita hari ini, coba semuanya untuk lebih bersemangat. Semuanya tepuk semangat. Semangat. Baiklah anak ibu, untuk hari ini materi pelajaran kita yaitu pertama, sumber daya alam hayati dan non hayati. Berikut sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Dan yang ketiga, perbedaan produk dan sumber daya alam. Itu materi pembelajaran kita hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu nanti melalui diskusi kelompok, anak-anak ibu nanti bisa mengelompokkan mana yang sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati serta manfaatnya. Selanjutnya yang kedua yaitu melalui diskusi nanti anak ibu bisa mengelompokkan mana sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan mana sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui serta manfaatnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga hari ini yaitu anak ibu bisa nanti menentukan perbedaan sumber daya alam. SDA itu ibu singkat dengan sumber daya alam. Anak ibu bisa paham? Dapat menentukan perbedaan sumber daya alam dan produk. Kemudian menentukan dampak eksploitasi. Eksploitasi di sini adalah dampak eksploitasi itu apa pengaruh buruk jika sumber daya alam itu dirusak begitu. Itu yang dampak eksploitasi. Jadi paham anak ibu tuh? Kalau dirusak, jadi eksploitasi itu merusak gitu. Kemudian menentukan usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini.
selanjutnya Ibu akan menyampaikan penilaian pembelajaran kita. Hari ini Ibu akan melakukan 3 macam penilaian. Yang pertama yaitu nanti ada penilaian formatif. Penilaian formatif ini nanti akan Ibu berikan di akhir pembelajaran. Setelah kita selesai belajar, Ibu berikan nanti masing-masing anak Ibu soal. Dan anak Ibu bisa menjawabnya nanti. Akan Ibu berikan batasan waktunya nanti. Dan anak Ibu bisa melihat sendiri. Kalau anak Ibu mampu nanti nilainya itu 81 sampai 100, berarti anak Ibu nanti akan diisi di kolom sudah berkembang nanti. Kalau 61 sampai 80 berkembang nanti keterangannya. Kemudian kalau 60 ke bawah berarti anak Ibu perlu bimbingan nanti. Itu penilaian dan selama pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu profil pelajar Pancasila. Kita di sini akan adakan 3 penilaian dimensi pelajar Pancasila yang akan Ibu nilai hari ini, yaitu bagaimana sikap beriman dan bertakwa anak-anak Ibu. Di sini nanti Ibu akan menilai bagaimana sikap anak-anak Ibu terhadap sesama teman, bagaimana sikap anak Ibu terhadap guru, dan bagaimana sikap anak Ibu terhadap lingkungan kelas kita. Jadi kita akan ada menggunting. Sampahnya itu jangan dibuang sembarangan, nanti taruh di satu tempat dan nanti langsung kita buang ke tong sampah. Itu sikap anak Ibu terhadap lingkungan kelas. Kemudian gotong royong, bagaimana nanti kerjasamanya di kelompok. Lanjut mandiri, kemandirian, walaupun anak Ibu berkelompok duduknya dan penilaian anak Ibu secara mandiri ada nanti. Itu nanti selama anak Ibu diskusi, Ibu akan berjalan ke meja masing-masing dan langsung memberikan penilaian kepada anak Ibu. Seperti apa anak Ibu mengikuti diskusi tersebut. Langsung saja nilainya nanti isi. Untuk ini yang diterangkan tadi, penilaian selama proses ya. Ada di sini ada keaktifan kamu dalam diskusi kelompok, bagaimana nanti. Apakah duduk saja di kelompok, membiarkan teman saja yang aktif, kita numpang duduk. Itu nanti akan Ibu perhatikan bagaimana peran kamu dalam kelompok sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya bagaimana nanti kejelasan dan kerapian kamu dalam presentasi. Nah Ibu paham kan presentasinya nanti bagaimana kerapiannya, kemudian kejelasannya, jelas yang Ibu sampaikan itu. Kemudian menyampaikannya itu seperti apa, pakai adab, pakai sopan santun begitu. Kemudian ketepatan isi LKPD-nya, itu nilainya nanti. Kan ada LKPD nanti akan Ibu bagikan. Nah, apakah anak Ibu ada pertanyaan tentang penilaian yang akan dilakukan hari ini? Tidak. Oke, baiklah selanjutnya manfaat kita mempelajari materi yang kita pelajari hari ini, yaitu anak Ibu setelah mempelajari bagaimana apa sumber daya alam hayati, non hayati, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, tentu pembelajaran itu nanti akan memberi manfaat kepada anak-anak Ibu. Di antara manfaatnya yang akan anak Ibu dapatkan nanti, yaitu setelah anak Ibu mengerti sumber daya alam itu, kalau kita pakai secara boros, tentu dia akan habis, terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, dia akan habis. Maka keberadaan sumber daya alam itu untuk kedepannya sangat menipis atau bahkan habis. Jadi manfaatnya yang pertama yaitu bisa anak Ibu memakai sumber daya alam tersebut dengan cara penuh perhitungan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari seperti sumber daya alam hayati dan non hayati itu, anak Ibu bisa mengetahui kalau kita memakan makanan dari hewan atau dari tumbuhan yang bisa kita makan, kita konsumsi sehari-hari, anak Ibu akan bisa mempraktekkannya untuk kebutuhan dirinya yang sesuai dengan keperluan tubuh. Seperti pagi-pagi anak Ibu kan sering disuruh makan pagi di rumah supaya tubuhnya kuat. Jadi pagi-pagi itu kenapa sangat disarankan untuk sarapan? Supaya belajarnya fokus dan semangat. Kemudian
itu manfaat yang akan bisa anak ibu dapatkan nanti. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kegiatan kita yang berikutnya, yaitunya sebelum kemarin maksud ibu kita telah mempelajari juga tentang sumber daya alam ini. Sekarang ibu mau bertanya kepada anak ibu semua, apa yang kamu ketahui tentang sumber daya alam? Apa yang bisa menjawab? Bu kemarin bisa ada memberikan Bu materinya. Silakan Aska. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bagus sekali, coba tepuk tangan buat Aska. Yang lain? Yang lain? Bisma? Sama? Yang lain? Apa yang kamu ketahui tentang sumber daya alam? Kan ada sumber daya alam itu ada apa saja? Sumber daya alam apa? Ya, coba tunjuk tangan Adelia. Nggak usah malu-malu. Ya silakan Adelia. Adelia. Sumber daya alam hayati. Ya, apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari hidup. Bagus sekali, tepuk tangan buat Adelia. Kalau yang lain, apa yang kamu ketahui tentang sumber daya alam? Jemri, Sumber daya alam hayati. apa itu non hayati? Sumber daya alam yang bersumber dari makhluk tak hidup. Iya. Contohnya ada yang tahu? Contohnya air, tanah, udara, dan Iya, bagus sekali, tepuk tangan buat teman kamu Jemri. Ya bagus sekali ya. Coba anak ibu tadi pagi siapa yang sarapannya pakai nasi sambal tadi? Bisman, ya. Apa sarapannya tadi pagi? Pakai apa? nasi sama nasi goreng, Bu. Ada yang lainnya? Sama telur dadar. Telur dadar. Terus makannya pakai apa? Pakai teh. Minumannya teh. Tempat nasinya apa? Piring. Nah, siapa yang tahu dari yang ibu pakai yang dikonsumsi, kemudian peralatan yang dipakai oleh Bisma tadi, apakah ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Dok? Dari Bu. Apa? Produk. Apa yang produk di situ? Piring. Bagus sekali, piring. Gelas. Lalu yang dimakannya itu? Nasi. Nasi itu apa itu? Sumber daya alam. Sumber daya alam apa? Hayati. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Sekali ya. Selanjutnya, biar lebih semangat, coba semuanya tepuk Papua. Rumahnya. Rumah honor. Buahnya. Dan beda nikmat. Iya, bagus sekali. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. 2 kali takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih anak ibu. Selanjutnya anak ibu semua, ibu akan menayangkan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang sumber daya alam. Anak ibu semua, tolong diperhatikan videonya dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan penilaian yang ibu lakukan tadi, ibu sudah mulai menilai bagaimana anak-anak ibu mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan penilaiannya selalu ibu lakukan ya sampai kita selesai. Jadi tolong diperhatikan video yang ibu tayangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat semuanya. Video kali ini akan membahas pelajaran IPS kelas 5 yang berjudul Indonesiaku Kaya Raya. Topik yang Indonesiaku Kaya Alamnya. Ayo kita simak videonya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Lalu, apakah sumber daya alam itu? Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terhadap sumber daya tambang minyak bumi, batu bara, emas, dan lainnya.
dan memperkaya, menambah referensi untuk bahan diskusi anak ibu hari ini. Apakah tadi anak ibu cukup paham dengan video yang ditayangkan tadi? Oke, selanjutnya ibu akan menjelaskan bagaimana, karena sistem belajar kita hari ini berkelompok, ibu akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana anak ibu bekerja di kelompok nanti. Bagaimana cara kerja anak ibu nanti berkelompok. Nah, nanti yang mendapatkan materi tentang mengelompokkan sumber daya alam hayati dan non hayati, mereka nanti akan mendapatkan gambar-gambar yang akan nanti mereka gunting, kemudian dipisah, dan ada nanti LKPD-nya. Di LKPD itu anak ibu akan menempel sesuai dengan kolom yang telah tersedia. Mana sumber daya alam hayati, mana sumber daya alam non hayati. Tentunya ibu sebelum bisa menempelkan ke dalam kolom masing-masing, tentunya anak ibu paham terlebih dahulu mana gambar yang tergolong kepada sumber daya alam hayati, mana yang tergolong kepada sumber daya alam non hayati. Jadi paham dulu baru bisa ditempel. Dan di dalam diskusi begitu juga dengan anak ibu yang mendapatkan materi tentang pengelompokan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui, nanti juga pahami dulu apa saja yang termasuk ke sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui, lalu baru digunting, lalu bisa ditempel nanti di dalam LKPD yang nanti ibu sediakan. Begitu juga nanti ada satu kelompok anak ibu yang tidak menggunting gambar, dia tidak menggunting gambar, tapi dia cukup menjelaskan apa saja dampak eksploitasi dari SDA, kemudian apa manfaatnya nanti sumber daya alam tersebut, sesuai nanti dengan LKPD yang ibu bagikan. Kemudian diskusi di dalam kelompok ibu batasi waktunya cukup 20 menit saja. Jadi nanti anak ibu dalam bekerja juga harus melihat waktu, tidak bisa lebih dari 20 menit. Jadi semua anak ibu berperan aktif karena ada nilainya. Ada yang mau ditanyakan dalam cara kerja dalam kelompok? Tidak, baiklah, karena pembelajaran kita ini kemarin juga sudah kita pelajari juga sedikit, dan kelompok kemarin ibu sekarang memakai lagi kelompok yang kemarin. Bu, coba kelompok udara 2 kali takbir, kelompok udara. Apa semangatnya kelompok udara? Coba sekali lagi kelompok udara 2 kali takbir. Ya, semangat. Kelompok tanah 2 kali takbir. Kelompok matahari 2 kali takbir. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan dikipas-kipas dulu. Selanjutnya, karena kelompoknya sudah ada, silakan beri waktu 2 menit saja ditunjuk teman-teman yang menjadi ketua. 2 menit saja ya. Yang jadi ketua, yang jadi sekretaris, kemudian yang jadi anggota. Silakan ditunjuk. Nanti dalam LKPD itu dibuat di situ nama, jabatannya ketua, kemudian sekretaris, anggota. Nanti itu ditulis dalam LKPD-nya. Sudah? Sudah. Ini ibu akan membagikan amplop untuk anak ibu bagi bahan diskusi hari ini. Silakan mulai dari sekarang 20 menit. Ya, waktunya 8.40. Jadi jam 9. Bu, itu ada Bu. Ya, tidak apa-apa. Silakan bekerja yang lihat waktu. Lihat waktu, semuanya bekerja dengan aktif. Ibu akan berkeliling ya, melihat anak ibu bekerja.
ke bawah nak. Dan dengan jangan lupa menuliskan manfaat. Sudah siap? Ya. Dibaca lagi sambil kita menunggu teman yang lain selesai. Coba dipahami lagi. Isi KPD-nya apakah sudah tepat atau belum? Masih ada 5 menit lagi karena teman kita belum selesai. Coba dipahami dulu dan didiskusikan dengan teman-temannya tentang ini. Apakah sudah sesuai? Ya, semuanya sudah oke. Untuk yang pertama sekali presentasi hasil diskusinya. Siapa yang mau tampil pertama sekali di kelompok berapa? Bagus kelompok tanah, silakan. Ya, semuanya memperhatikan ketika temannya presentasi, kamu yang lain memperhatikan temannya yang di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tanah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perbedaan produk dan sumber daya alam. Produk adalah sesuatu yang dihasilkan dari sumber daya alam. Produk merupakan hasil dari kegiatan produksi. Sedangkan sumber daya alam bisa. Nah, itulah hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan saran dan tanggapan dan berupa pertanyaan, silakan ditanya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa lagi? Ya, silakan kelompok udara. Iya. Gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok udara akan menampilkan hasil diskusi kami yang judulnya tentang membedakan SDA hayati dan non-hayati. SDA hayati atau sumber daya hayati adalah sumber daya alam yang berasal
Sumber daya non-hayati adalah sumber daya yang tidak berasal dari makhluk hidup. 1. Sumber daya hayati rela. Hanya segitulah hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan atau saran dari teman-teman, silahkan dipertanyakan nanti. Segitulah hasil diskusi kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matahari akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul diskusi kami adalah SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui. SDA yang dapat diperbarui adalah SDA yang dapat dibudidayakan atau dikembangkan lagi. SDA yang tidak dapat diperbarui adalah SDA yang akan habis jika dipakai terus-menerus. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah hewan ternak. Coba jelaskan lagi nak, bahasanya itu yang lambat. Biasakan suaranya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contoh Ya. hewan ternak. Manfaatnya bisa dijadikan sumber makanan. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah emas. Manfaat emas adalah untuk menyimpan uang. Sumber daya alam yang dapat diperbarui setelah itu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran bumi sebagai bahan bakar memasak. Sekianlah hasil diskusi kami. Kami dari kelompok. Kalau ada saran atau pertanyaan dari kelompok lain, kami akan menjawabnya nanti. Sekianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kami. Baiklah, dari presentasi hasil diskusi tadi, Ibu melihat semuanya sangat bagus sekali dan bisa dipahami dengan baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, selanjutnya, karena tadi anak ibu telah selesai presentasi kelompok ke depan, sekarang kita akan melaksanakan tanya jawab. Silakan, ada boleh kelompok udara, kelompok tanah dan kelompok matahari. Dari hasil presentasi temannya tadi ada yang mau ditanyakan ke kelompok yang lain? Disilakan. Kelompok berapa yang bertanya? Ya, kelompok udara, Isma. Kelompok tanah, Bu. Mau bertanya ke kelompok tanah? Ya, silakan. Apakah kalau kita membuang sampah sembarangan, apakah Dia SDA situ. Kepada temannya. apakah sumber daya alam akan rusak? Bisa dipahami kelompok tanah? Pertanyaan dari temannya. Maksudnya kalau membuang sampah sembarangan bisa merusak sumber daya alam, itu maksudnya tadi. Kalau Bisma bisa dipahami? Ya, silakan dijawab. Baiklah, kami dari kelompok tanah akan menjawab pertanyaan dari kelompok udara. Jawabannya adalah bisa. Karena membuang sampah adalah bisa menjadi banjir atau semacamnya. Bisa banget? Ya, tepuk tangan untuk teman kamu. Ada lagi? Silakan Oska. Mau bertanya ke kelompok berapa? Kelompok tanah. Ya, silakan. Apakah tahu dan tempe termasuk produk? Ya, silakan. Bisa banget kelompok tanah? Ya, silakan dijawab. Coba yang lain, ada yang lain yang mau menjawabnya? Ica, Tari? Ada? Ica mau menjawab? Tidak? Coba si Fadila lagi yang menjawab, silakan. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok tanah akan menjawab pertanyaan dari kelompok tanah. Jawabannya adalah
meja. Siapa yang kenal? Gantian ya. Baiklah, kami dari kelompok tanah akan menjawab pertanyaan kelompok kami. Paham pertanyaannya? Ulang lagi Aska, coba ulang lagi. Apakah tahu dan tempe itu termasuk produk atau SDA. SDA? Nah, Baiklah, kami dari kelompok tanah akan menjawab pertanyaan kelompok kami. nah, Yaitu produk. apa yang produk? Coba jelaskan. Kami dan tempe itu termasuk pada produk karena sudah diproduksi. Ada yang lain? Bagus sekali ya jawabannya. Ada yang lain yang mau menambahkan mungkin dari kelompok tanah? Fadila mau menambahkan? Karena sudah diproduksi oleh manusia. Ya, atau kelompok lain yang mau menjawab? Menolong membantu menjawab? Silakan. Tidak. Apakah tahu dan tempe itu dia tergolong kepada produk atau kepada SDA? Tergolong pada produk karena pertamanya kedelai itu ditanam oleh manusia, setelah itu dipanen dan diolah oleh manusia dan diproduksi oleh produk atau pabrik. Bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah. Selanjutnya Ibu melihat diskusi pada hari ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah Ibu menilai dan melihat semuanya anak-anak Ibu ikut berperan dengan baik. Untuk selanjutnya kita diskusi kita akan lanjutkan sampai di sini. Untuk berikutnya, Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan anak Ibu selama pembelajaran kita hari ini? Senang, semangat. Apa yang menarik dari pembelajaran hari ini yang kamu rasakan? Coba jawab. Apa yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Dapat bekerja sama dengan teman-teman. Dapat bekerja sama dengan teman-teman, bagus sekali. Ada lagi? Melatih kekompakan bersama teman. Bagus sekali. Baik. Ada? Bisa bertanya jawab dengan teman, bagus sekali. Nah, adakah kendala yang Ibu temui hari ini selama proses pembelajaran? Apa kendala yang ditemui hari ini? Kendala lain apa Ibu? Apa? Hambatan atau kesulitan yang Ibu temui hari ini? Apa ada? Ada? Alhamdulillah tidak ada ya. Baiklah. Selanjutnya kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba anak Ibu, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Dari materi pembelajaran kita hari ini apa? Siapa yang bisa mengambil? Coba Fadila. Kesimpulan pembelajaran ini adalah kita bisa memahami seharusnya kita Ya, tidak apa-apa. Tidak usah malu-malu. Ini kan kita belajar, kita berlatih ya. Silakan Pak, sampaikan saja. dari kita tidak tahu membuang sampah Merusak lingkungan. merusak lingkungan menjadi tahu Kita bisa tahu bahwa kalau kita buang sampah sembarangan bisa merusak lingkungan, itu maksudnya. Ya, bagus sekali Pak kan? kita dapat memahami SDA yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui dan kita juga dapat memahami SDA yang SDA hayati dan SDA yang hayati. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini tadi sudah disampaikan oleh teman kamu. Cukup bagus sekali, sangat bagus sekali yang disampaikan oleh teman kamu.
tadi oleh temannya, iya itu SDA karena sudah dihasilkan oleh manusia. Kemudian Bisma tadi juga menjawab, menjelaskan lebih bagus, lebih lengkap. Katanya tahu dan tempe itu berasal dari kedelai katanya. Lalu diproses kedelai itu oleh manusia sehingga kedelai itu berubah menjadi tahu dan tempe. Nah, manfaat yang bisa kita ambil dari tahu dan tempe itu ada kan ibu yang tahu apa manfaatnya? Kita menambah vitamin. bagus sekali, menambah vitamin untuk tubuh kita. Jadi makan tahu dan tempe itu sangat bagus sekali untuk kesehatan tubuh. Nah itu selanjutnya anak ibu tadi juga sudah mempelajari semuanya yang SDA Hayati, SDA non Hayati, kemudian yang dapat berbarui dan tidak dapat berbarui, kemudian yang merusak lingkungan. Ada sedikit yang bagaimana cara kita menjaga bagaimana supaya SDA itu tetap lestari, tetap ada. Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana kita menjaganya? Menurut kamu bagaimana kita menjaga? Mempergunakan sampah limbah sampah dengan baik, Mempergunakan. membuat kerajinan atau lain-lain. Ya bagus sekali, limbah bisa diolah menjadi yang lebih bermanfaat daripada dia sampah berserakan lalu menimbulkan banjir. Bagus sekali, tepuk tangan buat Aslan. Aslan, silakan. Tadi menunjuk tangan. Menebang. Iya, bagus sekali. Tidak menebang pohon secara sembarangannya itu bisa menimbulkan banjir. Ya, bagus sekali. Itu untuk hari ini itu kesimpulan pembelajaran kita. Selanjutnya, Ibu berikan tugas kamu isi langsung di sini 5 menit saja. Silakan buat namanya langsung 5 menit saja. Langsung isi nama, lalu kan pertanyaannya berupa pilihan ganda. Silakan 5 menit saja. Buat nama jangan lupa. Silakan duduk kembali. Ya, semuanya. 1, 2, 3. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selama pembelajaran, Ibu